Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali yaitu pembelajaran tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Nah, kita anak-anak hari ini semuanya hadir ya, semua hadir ya. Ibu absen dulu. Kita absen dulu ya anak-anak. Dan ingat ya, biasanya moto kita hari ini apa? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa raga yang kuat ya. Sebelum itu kita akan absen dulu. Nena Fernanda, Yosila, Nuraini, Amelia, Kristu Dermawan, Riono, Martiko, Apriansalo ya, semuanya hadir ya anak ibu ya, Astungkare, anak ibu semua hadir. Dan juga semuanya siap mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita akan mengawali dengan berdoa dulu ya anak-anak. Untuk hari ini ibu yang pimpin kita berdoa. Ambil sikap sempurna dulu ya anak-anak. Kita mulai berdoa belajar. Ikai mengaku tentang percaya. Ranying hatala langit kan tamparan, langit katambuan, petak tabajakan, nyalung kepanduyan, pelatak padudukan. Ranjing hatala jat yang maha suci. Pada pagi ini kami ingin belajar. Engkau berilah kecerdasan kepintaran otak yang cemerlang. Senantiasa Tuhan membimbing dan melindungi kami. Sahaya. Nah, kita berdoa sudah selesai. Nah, untuk hari ini kita itu pelajari tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Sebelum itu, Ibu akan baca itu pemetaan capaian pembelajaran. Di situ ada serada dan bakti. Yang pertama, mengaplikasikan Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Yang kedua itu susila, memahami ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Yang ketiga, menganalisis satu warna kehidupan bermasyarakat. Keempat, menganalisis nilai yatnya dalam Ramayana. Yang kelima, menganalisis peninggalan sejarah dan kebudayaan Hindu di Asia. Di sini ada lagi kriteria ketercapaian di dalam pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis hakikat yatnya yang terkandung dalam Ramayana. Yaitu ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan dasar pelaksanaannya dan bagian-bagian yatnya. Peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk yatnya berdasarkan tingkatan yatnya dalam kualitas yatnya. Di situ ada lagi kata kunci di dalam nilai-nilai yatnya. Yang kedua, pengertian yatnya. Yang ketiga, dasar pelaksanaan yatnya. Yang keempat, bagian-bagian pancayatnya. Yang kelima, bentuk yatnya. Dan keenam, tingkatan yatnya. Yang ketujuh, kualitas yatnya. Yang kedelapan, penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-9 itu sarana upakara sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Ramayana. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membawa kalian kita ke Ibu akan share ya. Apa hilang? Kenapa hilang buat saya? Oh, hilang PowerPoint, Pak. Nih, coba dibuka filenya.
Terus itu share screen, Bu. Nah, sudah. Nah, di situ bisa anak-anak lihat PowerPoint-nya ya. Yang belum tampil, Bu Heri. Kenapa bisa hilang PowerPoint? Hmm, oh, di sini. Oh, ini. Oke, Nah, sudah. sudah bisa. Nah, bisa lihat anak-anak di PowerPoint itu pengenalan tentang Ramayana. Nah, di situ bisa lihat itu anak-anak sudah tahu tokoh-tokoh cerita yang ada di dalam Ramayana. Ya, ada Dewi Sita, ada Rama, dan ada Hanuman. Betul sekali anak-anak. Itu adalah yang ada kisah dalam cerita Ramayana. Di situ ada bisa kita lihat itu di PowerPoint itu ya, bisa kita sama-sama lihat di situ ada Ramayana adalah salah satu epos terbesar dalam tradisi Hindu yang menceritakan kisah kehidupan Rama, seorang pangeran yang menjadi avatar dari Dewa Wisnu. Kisah ini kayakan nilai-nilai spiritual dan moral yang relevan hingga saat ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu nilai-nilainya dalam Ramayana. Di situ ada 3 yang anak. Di situ ada persembahan, ada keseimbangan, ada pemusnahan keangkuhan. Sedangkan yang pertama itu Ramayana menekankan pentingnya persembahan yatnya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan penyucian diri. Yang kedua, yatnya dalam Ramayana bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara duniawi dan spiritual, serta antara kewajiban dan pengabdian. Yang ketiga itu yatnya dapat membantu menyingkirkan keangkuhan dan egoisme sehingga memungkinkan seorang mencapai ketenangan batin. Nah, di situ ada lagi konsep yatnya dalam Hindu. Pengertian yatnya dalam Hindu adalah ritual suci yang bertujuan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau kekuatan spiritual. Jenis-jenis yatnya, ada beberapa jenis yatnya dalam Hindu seperti yatnya permunian, yatnya persembahan, dan yatnya pengorbanan. Ada lagi di situ tujuan yatnya. Tujuan yatnya adalah untuk mencapai keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta membawa ketenangan batin. Selanjutnya itu bentuk-bentuk yatnya dalam Ramayana. Ada di situ yatnya permunian atau upacara pembersihan diri dan pencucian pikiran seperti upacara mandi di sungai. Ada yatnya pengorbanan, yaitu hewan atau objek berharga sebagai tanda keseimbangan dan penyerahan kepada diri. Ada ayatnya persembahan, seperti di situ ada persembahan kepada atau makanan untuk dewa dan persembahan kepada Siwa atau Rama. Yang selanjutnya ayatnya mantra. Pembacaan mantra suci untuk memanggil, memuji, dan memohon perlindungan dari kekuatan spiritual. Ada di situ yatnya pengorbanan dalam Ramayana. Nah, penderitaan Rama rela berkorban untuk memenuhi janji untuk menghabiskan waktu 14 tahun di hutan. Sita merupakan kenyamanan istana untuk mendampingi Rama ke hutan meskipun tidak diwajibkan. Yang ketiga, pengorbanan Hanuman. Hanuman dengan setia membantu Rama dalam misi penyelamatan Sita, bahkan rela berkorban mengorbankan dirinya sendiri. Yatnya persembahan dalam Ramayana. Di situ yatnya persembahan dalam Ramayana ada 4 di situ. Ada api suci. Persembahan api suci adalah inti dari banyak ritual yatnya dalam Ramayana.
bunga adalah salah satu persembahan yang sering diberikan dalam yatnya Ramayana. Makanan seperti buah-buahan dan biji-bijian juga sering dipersembahkan dalam yatnya. Dupa, persembahan dupa adalah bagian penting dari banyak upacara yatnya. Nah, di situ ada ayatnya pemurnian dalam Ramayana. Contohnya itu mandi di sungai. Mandi di sungai suci adalah salah satu pemurnian dalam Ramayana. Bertapa adalah melakukan petapa atau meditasi, dan pertapaan juga merupakan niatnya pemurnian. Yang ketiga, penyucian jiwa. Tujuan akhir dari niatnya pemurnian adalah untuk menyucikan jiwa dan mencapai ketenangan batin. Yang terakhir itu ada relevasi nilai-nilainya dalam kehidupan modern. Ada 3 di situ ya anak-anak. Keseimbangan hidup, niatnya dapat membantu kita mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material. Penyucian diri, niatnya pemurnian dapat membantu kita membersihkan pikiran dan mencapai ketenangan batin. Rasa syukur, niatnya persembahan dapat memupuk rasa syukur dan kerendahan hati dalam diri kita. Nah, itu tadi adalah materi tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Sudah mengerti anak-anak? Ya, sudah mengerti. Untuk minggu depan selanjutnya kita akan mengadakan tes sumatif ya anak-anak. Silahkan kalian pelajari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan minggu depan kita akan mengambil nilai itu tes sumatif. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama pembelajaran kita dengan doa akhir pembelajaran, itu bersama-sama mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahai. Nih, ya. Sudah ya, Bu Heri? Eh, mungkin bisa di stop resennya, bisa ya? Diturunin dari tadi. Tangannya itu. Nih, kalau enggak apa-apa sih juga. Eh, tadi untuk simulasi yang rasa sudah ya, mungkin kita bisa lanjut ke sesi wawancara. Untuk wawancara yang pertama, Ibu berkaitan dengan lantunan doa atau puja Trisandi ya. Biar tidak lama, mungkin salah satu bait saja, mungkin Ibu bisa melantunkan bait ketiga dan juga makna. Silakan Bu Heri. Apa? Melantunkan puja tersendiri apa? Ya, Apa bilang Bapak? lantunkan puji Trisandi bait ketiga. Oh, yang bait ketiga. Ya, kemudian maknanya juga. Artinya. Ya. Om Tuhan Siwa Tuhan Mahadewa. Iswara Parameswara. Brahma Wisnu Cadrut Desa Trusa Parikirtita. Ya, artinya engkau dipanggil Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, Antrusa. Itu artinya. Sudah. Ya, cuma satu aja. Yang ketiga. Satu aja cukup. Karena masih banyak hal yang lain yang ingin yang tanyakan juga. Berikutnya ini terkait dengan materi ketika awal pelaksanaan PPG. Ya, Bu Heri mendapatkan materi tentang teori belajar. Yang waktu pendalaman materi pedagogi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan teori belajar yang masih diingat. Kemudian teori belajar. Teori belajar dan pembelajaran. Ini masih hujan, Pak. Kurang dengar. Oh, gitu ya. Teori belajar dan pembelajaran. Ingat ya teori belajarnya. Teori belajar. Apa saja? Teori belajar BH postik ya lah. Nah, apalagi?
Kan enggak sama. Teori belajar BH Postik, salah satunya teori psikologi yang berfokus pada hubungan eksternal dan respon atau perilaku yang dihasilkan oleh individu. Ya, BH, stimulus BH itu. Postik, teori Selain, belajar. selain itu Ibu, ada lagi? Evaluasi, ya, Ah, bukan. dari belajarnya kan baru behavioristik saja. Selain Cuma yang itu aja behavioristik, ingat, Pak. selain behavioristik nggak ingat. Ya, lupa sudah. Aduh, kacau. BH Ada apa-apa. Postik. Cuman satu aja yang ingat Ya, yang cuma satu aja. stimulus Aduh, responnya Skinner yang. sudah hang kepalanya. Nggih. Selanjutnya, dia yang bertanya untuk eh, pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Ya, kan ada itu materi tentang perangkat pembelajaran yang di awal di LK1, LK ya LK1. Nah, hal-hal apa saja Dari yang kemampuan kognitif, ya, ya itu pengembangan bukan pengembangan perangkat pengembangan pembelajaran. strategik dapat dorek pemetaan dan penggunaan pengetahuan secara sederhana dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang memiliki anak untuk berpikir lebih kompleks Ya, serta iya. kemampuan bernalar dan dapat memecahkan masalah atau solusi. Nggih, itu kan masih pertanyaan nomor satu jawabannya Bu, yang teori kognitif. Nah, ini maksudnya kita lanjut eh, terkait dengan perangkat pembelajarannya. Ketika buat perangkat pembelajaran apa saja yang ada. Nah, gitu deh, biar sederhananya. Kalau Ibu buat perangkat pembelajaran di sekolah, apa-apa saja yang ada di sana? ORTP, ya, modul ajar. Ya, selain itu yang awal-awal lagi Cuma administratif itu lagi. aja, Pak. Oleh kami belum kumer, Pak. Oh, belum kumer ya? Ya, belum lagi, Pak. Kami Oh, masih pakai buku ini. ke-13 ya? Ya, masih ke-13. Masih pakai ini kami, Pak. Ya, ya itu masih K13. Belum kumer lagi. Wah, rubriknya Niki tentang IKM masalahnya. Ya, Masih sudahlah. tahap belajar yang itu, Pak. Masih mengikuti. Ya, kalau Ya, demikian, coba ingat-ingat Ibu kemarin waktu buat modul ajar itu. Apa-apa sih bagian-bagiannya atau komponennya apa saja? belajar. Belajar. Komponen dari modul ajar yang sudah dibuat. Yang mana aja boleh, PBL boleh, PJBL boleh. Merancang proyek, ya. Bukan. Yang Bukan. susunannya, susunan modul ajar itu ada apa-apa saja sih? Ah, apa aja ada itu. Kita. Kalau membuat RTP, modul ajar, bukan. Ya, bagian-bagiannya apa-apa saja, bagian belajar. Bagian-bagian, lupa. Oke. Nah, yang kemarin kan Ibu buat itu apa-apa kira-kira Bagian-bagian. ada ada kan bagian informasi awal tuh informasi umum, kemudian ada tujuan pembelajaran kan, kemudian ada pemanti, asesmen awal, ada materi, penggunaan model, metode, strategi, gitu kan. Ada kegiatan pembelajaran juga. Itu dah yang komponen-komponen yang harus ada di modul ajar. Termasuk asesmennya kan ada di sana.
ada juga LKPD, ya kan? Enggak Yang dengar di suara Bapak. masih ada terdengar. LKPD, lembar kerja siswa, ya. Ya. Sudah, LKPD, lembar kerja siswa, ya. Proyek, portofolio. ya, Hmm. sudah maksud saya. Nih. Selanjutnya, ketika membuat materi, gimana biasanya cara Ibu menjabarkan materi kalau buat modul ajar ataupun RPP? Gimana cara menyajikan? Ya, kan, caranya kami bahas bersama, kami upayakan bahas bersama dengan anak-anak, buat kerja kelompok dengan Bukan, anak-anak. ini saat membuat perencanaannya, Bu. Bukan pada saatnya, pada saat buat RPP. Buat Gimana cara Ibu menyajikan materinya di eh, RPP? kompetensi dasar, ya. Ya, materinya, Tadi materi, caranya, m- men- misalkan Ibu bisa cari salah satu materi saja. Kalau penjelasan materi yang tadi, poin-poinnya apa-apa saja sih yang harus ada di sana. Dulu. Berarti maksudnya, misalkan materinya tentang yadnya. Nah, ya, apa saja sih yang harus ada lagi yang mencangkup materi yadnya itu misalnya. yang mencakup materinya itu kan seperti contohnya fitrah ayatnya, buta ayatnya itu ya. Manusia ayatnya yang mencakup contohnya Nih, kita bersembahyang. berarti kan menjabarkan jenisnya, apa itu kan konsep dari yadnya, jenis yadnya, kemudian contoh. Itu kan artinya kan kalau untuk Ya, nah, itu dah yang hmm. yang selanjutnya berkaitan dengan eh, asesmen. Biasanya Ibu buat Hmm. tes seperti apa saja di Kalau tes bisa berupa pilihan ganda dan juga esai, Pak. Hmm, Tesnya. ya, kapan saja itu diberikan biasanya pengguna Di ketika membuat waktu kalau sudah pemateri bab satu dan bab 2 selesai, baru kami mengadakan tes sumatif. tes formatif Ya, eh, ya, gini ya. untuk Apa mulai itu? menilai nilai. Kalau tes formatif pernah ngasih Formatif itu berupa esai, Pak. kan ketika Iya. pembelajaran terakhir Oh berakhir ya, pernah. Ya, pernah. Ya, pernah. Uji kompetensinya langsung ya. Ya. wis Mm-mm. lah ya. Iya, Wih. ada. Eh, apakah soalnya sudah Ibu tahu soal HOTS? Kurang ngerti lagi. Ya. Iya. Yang nggak tahu hot apa, yang penting bikin aja soal itu. Nggak Enggak tahu apa-apa. hot apa lot, nggak tahu. Iya, yang penting ya ini soal kalian kerjakan. Kalau sesuai ya, ya itu. Nggak tahu kalau hot lotnya. Yang penting bikin soal aja. Oke. Selanjutnya, ini tentang P5. Sudah Iya. melaksanakan P5 belum jadinya ya di sekolah? Belum lagi, mulai dirancang-rancang lagi ya. Gimana kira-kira perancangannya yang Ibu ketahui yang di sekolah kira-kira? Yang di sekolah kalau P5 kami sering itu mengadakan persembahyangan, eh, Atau gini, biarkan yang biar Ibu nggak rancang, terjadi yang pembulian, perundungan, Pak, yang berkaitan dengan tata susila, kan tata aturan, biar anak-anak kan tahu, biar kita tidak terjadi apa itu namanya, karena kan sekarang kan masih heboh di media itu kan sering saling mengejek-ngejek apa itu perundungan. Nah, anak-anak secara mandiri aja Pak, kami sama anak-anak. Oke. Kalau kemarin waktu buat perencanaan P5 itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Dulu Nah, yang ini yang kemarin waktu
Teaching. waktu bukan sebelum peer teaching, waktu perangkat pembelajaran kan buat modul P5. Nah, apa yang Ibu buat? Iya, bangunlah jiwa dan raganya. Itu ada kemarin sub elemen yang ambil yaitu tema bangunlah jiwa dan raganya. Topik cyberbullying perundungan dunia maya. Gitu. Oke. Kan ada Di 5 tahapan itu untuk P5. Ibu ingat tahapannya apa saja? tahapan, oh, tahapan seperti yang itu kah? Pengenalan, konstekstual, aksi, refleksi, tindak lanjut, yang itu kah, Pak? Oh iya. Oke. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Eh, Kemarin kan Ibu sudah buat proposal PTK. Oke. Mungkin Ibu bisa sampaikan eh, apa permasalahan dari PTK itu. Judulnya apa permasalahannya? Judulnya implementasi metode Sonobel Drawing untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi nilai-nilainya dalam Ramayana. Snowball ya. Ya, Eh, Sonobel Drawing. Permasalahannya di sana apa? Permasalahannya kurangnya minat peserta didik untuk belajar, Pak. Belajar ya, yang Nah, entah. ya dibikinlah itu adakan sebuah permainan, dan Kemudian penelitian yang berkaitan dengan tapi ke minat ini sudah ada dilakukan sebelumnya, sudah dapat Ibu nyari-nyari. masih tahap diteliti lagi, Pak, belum. Nggih. Ada teori yang dipakai kira-kira teori dari minat belajar itu atau snowball drawing Ya, dari teori. atau mungkin gini Bu, gimana tahapan belajar dengan snowball drawing itu? Ya, kami buat berkelompok, Pak. Berkelompok di dalam nilai-nilai untuk berkelompok. Ada yang menjelaskan. Nggih. Nah, di situ saya buat kasih LKPD-nya per kelompok. Kami membahaskan tentang nilai-nilainya. Mereka menjelaskan tentang yatnya, ya jamana, dan ya jus. Itu mereka per kelompok menjelaskan apa arti-arti itu. Langsung dipresentasikan ke depan. Ya. Berapa siklus ya rencananya? Rencananya maunya sih 3, mau rencana. Tinggal siklus. Nah, semoga nanti berjalan dengan baik. Ya, Bu, ya. Eh, Kemudian diukur kan minat belajar. Pakai instrumen apa? Jadi, Instrumen instrumen objektif. kan maksudnya itu pakai tes atau kuesioner atau observasi untuk mengukur Oh, minatnya. pakai tes, Ya, tes jenis tes. esai, Pak, esai. Nah, Ya, mungkin untuk bisa contohkan salah satu soalnya. Bisa. jelaskan pengertian yatnya. Deh, bukan kalau itu kan soal tes hasil belajar. Kalau yang berkaitan dengan minat, berkaitan dengan minat. Minat. Ya, 60 ini ada. Ya. Ya, kalau misalkan belum terpikirkan, nanti coba dicek kembali instrumennya, Bu. Nih, Berkaitan dengan minat itu, nanti apakah
ya pengukurannya dengan tes, lebar observasi, atau mungkin pakai kuesioner gitu ya. Jelas dicek Iya. dan dicek biar nanti berjalan dengan baik. Oke, baiklah Ibu, Dia rasa untuk sesi ujian komprehensif hari ini sudah cukup. Oke, terima kasih Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Ya, jadi pada intinya posisi ini yang hanya fasilitasi kegiatan ini Ibu ya, ada ditugaskan untuk menanyakan yang bertanya jadinya. Padahal dia rasa Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Kendati pun baru tahun ini kan melaksanakan nanti nih ke IKM ya, kurikulum merdeka. Semoga ke depan jadi berjalan dengan lebih baik. Oke. Oke, demikian Ibu. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan sebelum kita. Ya. Terima kasih ya Pak atas bimbingannya. Semoga ke depan bisa saya praktekkan di sekolah atas apa yang disampaikan Bapak tadi. Terima kasih Pak atas ilmunya. Ya, terima kasih Dan Ibu. saya ucapkan Prama Santi. Terakhir. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Sukses semua Ibu. Om Santi, Santi. Terakhir. Ya, Oke. terima kasih Pak. Terus. Terima kasih Pak. Ya. Ibu, sebelum live Sinampura niki terlupakan. Terdengar kan suara dia? Terdengar. Gini Ibu, untuk modulnya silakan diupload. Jadi tadi tiang cek belum masuk nama Ibu. Jadi kan belum bisa tiang input nilai ke sistem di Uploadnya Pak. sudah ya. Baru 4 ya. Baru Bu Weni, Bu Dwi, Bu Koma Sukreni sama Bu Eri Nataliani. Ibu belum. Nanti gini aja, coba tanyakan dengan teman-teman ya bagaimana Cara uploadnya ya. Nggih. Sinampura karena waktu terbatas yang cukup kandungan nggih. Nanti kalau gimana mau beli. Ya, terima kasih. Iya, bisa tanya teman-teman nanti. Ya, terakhir. Terus Ayo ya.